nggak semua transgender itu kriminal, enggak. Dan sama teman-temanku perempuan pun nggak ada, kita mandi satu geng. Temanku juga nganggap aku as a woman gitu kan. Manfaatnya apa yang benar-benar kamu rasain? Bahkan bisa mengeluarkan ASI. Serius? Kan dibilang, oh masa lu gak nafsu sama perempuan? Lu bawain perempuan satu bus telanjang bulat juga gue gak nafsu. Hola, kita ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Saya Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti and welcome to our Bedtime Story. Ada kamu lagi, kemarin Iya. aku sendiri lah. Tega ya? Tega dong, biar kamu mandiri. Jangan BCA terus. Bisa kali masuk. Loh, apa-apa. Kamu tahu aja sih. Sekarang aku kamu bisa aja nemenin hari ini. Iya dong, soalnya kan yang datang Cuco ya. Cucme. Iya, Jadi Cuco hari Meo. ini kita punya narasumber bintang tamu yang Lagi viral. Ngeri gak tuh? dan dia bisa ngasih kita banyak insight. Hopefully. Disclaimer dulu, kita di dalam apotek ini kita nggak pernah judging mana yang benar mana yang salah, Yes. tapi kita hanya memberikan apa ya bilangnya insight dan wawasan bahwa di kehidupan sekarang ini ada hal-hal seperti ini. Yes, dan segala sesuatu Gitu. tuh pasti ada dua sisi. Exactly. Kayak mata uang aja, kayak koin aja. Gitu. Jadi hari ini ada siapa Mas Adit? Ada Ses atau Kak Kakak. atau Sis Uh-uh. Dewi Mona Mona Lina. Lina. Wow. How are you, Mona? Panggilannya Mona ya? Mona aja. Mona. Mona Kece. Lina, Mona Lina, Mona Lina. Oh, itu Mona Kenapa Lisa. kamu memilih nama Dewi Mona Lina? Boleh tahu nggak? Boleh banget. Jadi kalau Mona itu sebenarnya panggilan dari teman-teman kerja dulu. Oh, Waktu- gitu. Waktu masih di Kalimantan gitu. Oh, jadi kamu nih dari Kalimantan? Iya benar. Dari Kalimantan mana tepatnya? Lahirnya Kalimantan Selatan tapi lama dari SMP tuh udah move to Kalimantan Timur. Lalu Oke. ke Lalu Jakarta bekerja di Kalimantan Timur, Uh-huh. biasalah migas-migas ya. Dan dipanggil tetap kan walaupun bentuknya masih laki, tetap dicucok. Nggak apa-apa. Mona duduknya boleh lebih akrab lagi sama Mike. Kenapa kamu ngilu ya? Kamu ngilu ya? Makanya banyak cowok-cowok. Ngilu ya takutnya. Jadi ya. waktu itu udah kelihatan kan bibitnya gitu kan. Bibitnya bibit unggul unggul. banget. Heeh. Ya mereka manggil aku Mona. Oh. Nah kalau Dewi itu harapannya ingin diperlakukan seperti sang Dewi. Aduh, Wih, bagus bagus. banget Filosofinya loh, bagus. filosofinya. Itu aja sih. Nah jadi Kalau Mona Lina, kalau Mona Lisa kan udah di museum. Nah ini yang hidup sekarang. Iya. Dia Pinter loh. Masuk. Mona Lisa kan lukisan ya, udah di museum kan. Nah ini Jadi. yang sekarang Ntar Desa minta royalti lagi repot ya. Jadi ini one of the reason kenapa gue naksir sama dia. Oke, Jadi gimana tuh? lagi-lagi aku nemuin kontennya Mona di TikTok. Terus aku bilang, kok kalau aku boleh ngomong, kamu sangat well educated untuk seorang. Nah, sorry, correct me if I'm wrong. Apakah betul kalau aku membahasakan kamu adalah seorang transpuan or transgender? Nah, sebenarnya satu kata transgender itu satu kata yang umum. Oh gitu. Satu kata yang umum berlaku bagi orang-orang yang seperti Mona ataupun sebaliknya, maksudnya dari laki ke perempuan atau perempuan ke laki. Oke. Jadi transgender itu sebenarnya satu kata yang umum. Jadi kalau Mona itu disebut transpuan kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya transwoman. Oke. Oh, ada Atau lawannya. transgirl. Iya, kalau Lawannya transpuan apa berarti? transpria. Ada tuh. Oh, Ada, transpria. itu ada. Gue taunya Transformer doang. Serba salah deh ya. Tapi banyak yang nggak nongol kan kayak gitu. Oh, ya kayaknya yang lebih berani came up tuh yang transpuan ya. Bener nggak sih? Kalau Atik sih ngeliatnya gitu loh. Iya Yang benar sih. transpria Untuk tuh- saat ini ya. Ya. Tapi sebenarnya banyak kok bahkan yang kita sama sekali nggak tahu kalau dia dulunya laki. Mona punya teman yang transpria tanpa hormon tanpa apa memang bentukannya dia tuh laki gitu. Sorry, tanpa hormon. Ini maksudnya apa nih? Aku kurang begitu no. paham. Jadi Gimana? Bisa dijelaskan untuk- lebih ini? Untuk apa ya? Untuk Mengakomodir. Oke. Ya nggak? bisa dibilang Ya, kayak gitu sih. ha-ha. Jadi kayak kebutuhan juga sih. Tapi dalam arti terapi hormon itu pilihan ya.
pilihan bahwa kita kalau ingin melakukan terapi hormon itu ya udah kita harus datangin psikiater dulu, and then dikonsultasi dengan dokter, lalu dicek lagi medical check up berapa takaran dosis yang pas. Nah sejauh ini banyak sekali teman-teman yang kayak Mona transpuan di Indonesia yang sama sekali nggak dapat akses kesehatan untuk melakukan terapi hormon. Akhirnya mereka doing by self aja gitu. Aduh. Dan tanpa sayangnya gitu. Dan sayangnya mindsetnya bahwa dosis yang tinggi itu mempercepat atau perubahan hasilnya lebih gimana gitu. Padahal dosis yang tinggi sama sekali nggak mempengaruhi. Maaf Mona, ada juga istilah selain transgender kayak transseksual atau trans, itu apa tuh? Itu definisinya apa? Bedanya apa lagi? Definisinya sebenarnya transseksual adalah orang yang sudah benar-benar melakukan transisi dan udah dibantu secara medis, termasuk terapi hormon. Dan kalaupun memang benar-benar dia ingin melakukan atau menyesuaikan jenis kelaminnya dengan gendernya, berarti dia harus melakukan operasi. Nah, jadi kayak Mona ini udah bisa disebut sebagai transseksual. Kayak Lucinta Luna contohnya, atau Miley Cyrus contohnya. Itu contoh-contoh transgender di Indonesia yang bisa disebut sebagai transseksual. Jadi beda lagi nih, kalau transgender tok doang itu sebenarnya satu kata yang umum. Karena bisa aja kan pakai wig juga udah kelihatan pewong. Oh gitu. Ya nggak sih? Lebih ke appearance aja tapi ya. kalau dalamnya memang benar-benar dia pengen as a woman, kayak Mona, otakku perempuan, cara berpikirku perempuan, 24 jam aku perempuan, bangun tidur sampai tidur lagi aku merasa perempuan. Sorry deh. Jadi makanya aku terapi hormon. Aku boleh nanya, ini mungkin sensitif ya. Enggak apa-apa, kamu udah biasa. Kamu sejak kapan? Ingat nggak kamu mulai realize kalau gue nih lebih ke perut loh daripada laki. Kalau mau mengingat-ingat lagi sebenarnya dari aku SD. Udah dari kecil ya? SD udah merasa. Apa yang momen apa yang pertama kali kayaknya badan gue bukan di laki? Enggak gitu juga sih. Itu gimana? Udah kayak siluman gitu ya. Jin gitu enggak. Jadi lebih kayak kok gue naksir ke cowok ya. Oh, jadi itu ininya alarmnya tuh. Contohnya aja kalau cowok mau pipis kan, ya udah cuek saling cueknya enggak sih? Kalau aku merasa kalau ada cowok pipis temanku, aku kayak langsung awkward. Aku perempuan kayak canggung. Ya semakin gede ya. Kayak contoh SMA tuh aku teman-teman cowok pas baju geng-geng kan ya biasa ya. Nah kalau aku malah nggak mau, aku kayak merasa punya payudara. Oh gitu. Kayak gitu. Dari SD jadi itu alami banget, nggak yang kayak gue pewong, enggak, memang dari dalam. Kayak gitu. Dan itu udah kamu rasain dari SD? Dari SD, tapi makin kesini makin bertanya kan, bergejolak gitu. Ini gue bener nggak sih? Kok gue ada batang, kok suka batang gitu loh. Batang tapi ngerasa pewong kan aneh. Berbatang tapi pengen punya meki itu kan aneh gitu. Menurutku waktu aku muda, masih belasan gitu, zamannya SMA. Tapi makin kesini inovasi dan berkembangnya zaman, begitu mudahnya informasi didapat. Dan kebetulan aku punya teman yang psikolog ya, yang memahami ini. Setiap ada trouble atau apa, aku selalu bertanya, ini apa sih sebenarnya aku, ini apa sih yang enggak Mon, kamu itu laki-laki yang terlahir dengan jiwa perempuan. Otakmu perempuan, jadi sebenarnya kamu tuh perempuan inside gitu maksudnya. Iya, tapi aku nggak mau juga aku bilang berada di tubuh yang salah, aku nggak mau. Kesannya kayak nggak bersyukur. Betul. Jadi sih kayak, oh iya saya sadar saya lahir sebagai laki-laki, saya sadar. Maaf Mon, keluarga tapi tahu ya. Nah ini yang sedih. Jadi aku umur 27 tahun itu baru berani benar-benar transisi. Aku bawa koper ke Manado, merantau, aku kerja as a makeup artist. Bawa baju cowok gitu kan, dan setelah itu aku benar-benar membuang semua itu, aku berikan ke orang lain. Dan yaudah ini saatnya aku, karena udah nggak ada, karena kalau di Kalimantan aku merasa nggak nyaman dengan lingkungan atau keluarga gitu. Nah jadi waktu di Manado, Mona kerjakan sebagai makeup artist asisten ya, bantu-bantu lah. Dan di situ benar-benar udah nggak ada keluarga, nggak ada lingkungan. Kalau di Kalimantan kan kita lingkungan gak enak dengan teman, tetangga, terutama keluarga yang paling dekat. Cuman kali ini di Manado kita merantau sendiri.
Dan ya udah ini saatnya. Dan itu umurnya udah 27 tahun. Sebenarnya terlambat banget. Tapi ya udah mumpung ada keberanian, keyakinan, ya udah just be yourself aja. Udah di situ titiknya tuh mulai dari Manado. Jadi Manado tuh berarti banget buat Mona. Bener-bener udah langsung pakaian ke perempuan. You came out with a women. Datang ke Manado kan cepak ya. Cepak, diakal-akalin. Tapi walaupun begini Mona gak pernah pakai wig karena takut lihat wig. Soalnya temannya Mona kan ya gantung wig tuh kayak kepala terbang gitu loh di dinding, takut Monanya lihat. Aku geli malah. Jujur aja aku geli banget sama yang namanya wig. Jadi selera transpuan atau waria di Indonesia itu dan caranya bertransisi itu beda-beda. Nggak semua dilihat begini begitu lalu di generalisir semuanya sama, padahal beda-beda latar belakangnya, kehidupannya, bla bla blanya semuanya berbeda. Tapi oke sekarang penampilannya. Berarti rambut asli nih ya, nggak extension nggak apa nih. Bajunya aja bagus, penampilannya bagus. You look good today. Makasih. Ini pakai apa nih? Koleksinya siapa nih? Ini kebetulan support dari Best Step Clothing. Jadi makasih banyak ya buat Best Step Clothing yang kali ini udah support aku hadir di sini. Thank you so much. Wih, keren. Mantap. Udah sponsor jadi artis nih ya. Ertong loh. Pemain film horor. Nanti judulnya apa? Transgender beranak dalam film. Yang penting jangan bilang bencong. Udah kayak Bruno, bencong kayak ngolokin sih. Iya benar. Masalah bahasa. Iya bahasa sih, cuman nggak asik kan. Iya. Gue dari tadi tuh amazed banget sama kamu. Aduh. Karena dari pertama kali aku ngeliat konten kamu, tata bahasa kamu itu tuh seperti aku bilang, ya tata bahasa tertata, bapak ngulang-ngulang doang bisanya. Tata bahasa kamu tuh menurut aku well educated. Kalau aku boleh tahu, kalau kamu gak keberatan, kamu tuh sebenarnya lulusan apa? Makanya cuma SMK aja. SMK pelayaran tepatnya. Wow. Tapi kamu kayak anak kuliahan yang lulus sarjana loh. Karena bahasa kamu tuh. Mona hobinya membaca. Oh pantas. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kamu punya vocabulary yang ya, banyak. Apa aja dibaca. Misalnya di WC gitu. Apa aja dibaca. Misalnya ada face wash, terus belakangnya kalau ada tulisan-tulisan kecil tuh mau bacain, koran semuanya dibacain, apa aja detail banget. Aku kan Libra jadi butuh kepastian. Tuh mana Libra tuh? Wah ini bahas zodiak nih. Repet-repet dikit. Terus kalau tadi cerita tentang transgender, transpuan atau apapun, Atik agak tertarik soal terapi hormon yang tadi kamu bilang. Bahwasannya ada di sini sangat banyak. Disayangkan belum istilah belum disosialisasikan. Aksesnya kurang. Iya benar banget. Nah, itu kalau pengalaman kamu sendiri yang kamu lakukan gimana? Jadi pertama kali tuh Mona disuntikin di Manado sama teman yang juga udah terapi hormon gitu kan, dan itu produknya memang dari Thailand dan itu dilakukan kebetulan dia punya health background health education lah buat nyuntik bla bla bla, dia memang kuliah itu. Jadi Mona yakin aja ya udah, karena mungkin ya ini kemungkinan aja, spekulasiku aja, pikiranku aja, setelah 3 hari disuntikan ada reaksi. Oh gitu. Sorry, bagian mana yang disuntik? Sebenarnya suntiknya umum aja Mbak, suntik otot, cuman kan cairan itu ngefek seluruh tubuh, kayak misalnya bagian itu sensitif banget disentuh kayak gitu loh. Oh gitu. Mungkin reaksinya kayak perempuan biologis yang sedang menstruasi. Moodnya swing banget. PMS kayak orang PMS gitu ya. Mau nyapu sapunya nggak ada, sapunya diomelin kan kayak gitu. Kayak PMS gitu loh Mbak. Jadi kalau PMS hormon ya berarti. Birahi kalau gue mah. Kalau PMS kayak kucing minta dikawin mulu. Kok gimana? Kucing minta dikawin kan gini mulu gitu. Terus. Jadi ya di waktu pertama kali di Manado, tapi memang sampai detik ini juga sebenarnya Mona juga melakukan terapi hormon itu sendiri, karena sama sekali kita juga kebingungan aksesnya nggak ada, karena sejauh ini yang selalu digerakin sama
persatuan-persatuan organisasi transpuan tentang penyakit bla 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 gitu. Nggak ada akses tentang terapi hormon. Kalaupun ada itu sedikit banget gitu. Akhirnya banyak teman-teman tuh yang kayak begini, mitos-mitos, nggak boleh minum es lah, nggak boleh makan cabe lah. Jadi kayak omongan-omongan aja gitu. Karena edukasinya kurang ya. Dan Mona karena itu nggak ada, akhirnya searching mengumpulkan data, ini apa sih yang benar, ternyata begini, dosis tuh sebenarnya seperti ini, dan Mona yakin itu valid gitu kan. Nah jadi Mona lakukannya sendiri, cuman Mona setelah sharing ke YouTube-nya Mona juga banyak akhirnya teman-teman juga nggak ngerti juga ya, pertanyaannya kadang juga aneh, misalnya Kak kalau ampulnya itu dibuka nggak disuntikan cuma diolesin ke bagian itu ngaruh nggak? Ya nggak ngaruh lah. Beda dong. Emang itu krim kan harus disuntikin kayak gitu-gitu sih. Berarti kamu udah berapa tahun menjalankan terapi hormon ini? Mona udah 3 hampir 4 tahun sih. Manfaatnya apa yang benar-benar kamu rasain? Yang benar-benar kamu bilang. Pertama payudara itu ada. Bahkan bisa mengeluarkan ASI. Serius? Ada ASI. Gue sampai bengongnya bisa nanti bisa di-cut nggak bengong gue? Mona kirimin fotonya, ada. Mona kasih lihat. Ada itu ASI dan itu pun kaget, tapi itu setelah 2 tahun melakukan terapi hormon. Jadi kayak batu. Maaf deh, itu rutin jadi berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Untuk yang ada produk yang Mona pakai ini ada aturan pakainya dong pasti dong. Ada jelas, mungkin dong 3 kali Iya, sakit kali gue. Orang penyakitan gitu ya, butuh obat. Enggak, malah dia itu kalau yang Mona pakai itu bisa seminggu sampai 10 hari sekali. Idealnya ya. Jadi misalnya Mona suntik hari ini, 10 hari lagi Mona harus suntik. Seminggu atau 10 hari ke depan. Jadi enggak. Dan Mona sekarang udah bisa suntik sendiri. Mona bisa suntik sendiri karena kan dia cuma di bagian otot. Yang penting itu steril. Pastikan segala sesuatunya steril. Mona ada dokter atau tenaga ahli kesehatan yang mungkin Mona ajak ngobrol kayak untuk konsultasi apa nggak sampai dengan saat ini? Yang kamu kenal gitu. Nah, karena jalurnya menurut teman Mona yang konsultasi ya, itu jalurnya agak panjang. Jadi pertama psikiater dulu, and then psikiater nanti bakal merekomendasikan dokter endokrin sih sebenarnya, dokter orang yang ahli di hormonal manusia. Setelah itu nanti di medical check up. Jadi dokter bakal punya kesimpulan berapa dosis yang kamu pasnya, apa aja yang perlu untuk melakukan transisinya kamu tuh apa aja, karena nggak semua transpuan itu sama badannya. Kayak contoh di Mona 3 hari setelah menyuntikan hormon itu ada reaksi, temannya Mona sebulan nggak ada hasilnya. Jadi bisa aja hormonnya perempuan di dalam tubuh Mona itu memang udah ada tingginya gitu. Jadi ketika disuntikan ditambahin jadilah dia kayak gitu. Mungkin gak sih akses itu menjadi minim atau menjadi nggak umum karena mungkin kurangnya keberanian atau dari pihak-pihak transpuan ya untuk memulai gitu. Mungkin aja kalau udah 1, 2 orang, 3 orang mulai, akhirnya ini bisa jadi ladang juga nih buat dokternya. Jadi akhirnya itu lebih dibuka gitu. Benar. Jadi kesannya kayak eksklusif. Dan kesannya seperti mahal sekali. Kayak gitu sih kalau menurut Mona sih, kesannya seperti mahal kayak gitu. Dan kita sebenarnya di komunitasnya Mona tuh yang digalakan tentang pencegahan penyakit. Ya, yang tadi Mona bilang ya. Iya. It's good karena itu basically kan dasar untuk kesehatan. Cuman untuk akses untuk menjadi cantik tuh nggak ada, tabiatnya tuh nggak dikeluarin kayak gimana, karena kalau kita bicara tentang kecantikan selalu tertuju ke operasi. Betul. Sebenarnya gue udah gak sabar pengen ngomongin soal teman dekat, tapi kita ngomong teman kecil dulu kali ya. Teman kecil kamu yang pasti udah tahu lah mungkin apa ya, kamu bilang tadi dari SMP atau SMA udah dari SD malah udah mulai ngerasa gini-gini. Masih punya nggak teman-teman sahabat-sahabat kecil yang memang dari dulu dan nerima kamu dengan apapun status kamu, kondisi kamu, sampai sekarang masih bersahabat gitu? Masih. Oh ya. Nice. Ya, dan kalau teman dari kecil tuh ada Wiwi, ada banyak Joni, banyak sekali teman kecil yang sampai sekarang akhirnya ketemu di media sosial. Karena ketemu lagi jadinya ya. Kaget dong mereka melihat perubahan kamu ya? Kaget, tapi kan emang udah tahu kalau sabar. Iya, malah mereka
memang kamunya harus kayak gini. Oh nice. Malah mereka koreksi, Aru ini gini. Oh gitu. Kalau keluarga sendiri tanggapannya setelah melihat kamu came up dengan seperti ini sekarang bagaimana? Setahun setelah Mona transisi di Manado, Mona nggak berani sama sekali calling karena ya takut aja. Ya. Karena kan tinggal abah ya, tinggal abah abah tuh bapak. Jadi setelah setahun transisi baru Mona memberanikan diri buat apa sih nelfon. Dan sebenarnya abahnya yang tahu duluan dari keponakan gitu. Gimana tuh pertama kali kamu nelfon? Nangis aja sih, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman yaudah kamu udah pakai baju perempuan ya, iya. Terus dia bilang cantik gitu, bungas kan. Bilang orang Kalimantan bungas tuh bengkeng. Ngomong cantik. gitu ayah. Gitu aja. Terus terakhir ketemu ayah kapan? Sebenarnya masih Mona ada. setelah Ayah sekarang masih ada? Masih ada, sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Mona ada kembali ke Kalimantan tanpa banyak ngasih tahu kabar ke teman-teman di sana maupun keluarga. Dan itu pun sebenarnya karena ada undangan dari anaknya mama angkatnya Mona di Kalimantan Timur mau nikah, dan kebetulan kakak juga di area situ tinggalnya. Cuman pada akhirnya karena ketakutan berkumpul dengan keluarga, kita diam-diam. Mona berangkat diam-diam dan ternyata ketahuan juga kalau ada. Dan tapi sayangnya responnya mereka nggak pergi ke kondangan keluarga itu karena merasa malu karena ada Mona di situ. Jadi mereka malu sih, malu. Tahun berapa itu? Itu baru banget 2021. Dan apa yang kamu rasain pada saat kamu ya dipanggil jam 1 malam dipanggil ke rumah, dibilang kamu tahu nggak selama 3 hari kamu di sini kita nggak ada yang keluar rumah karena kita malu. Jadi ya udah Mona cuma nangis aja sih. Aku kalau sama keluarga tuh sebenarnya nggak suka ribut, nggak suka karena mau kita gimana pun dia kakak aku sayang mereka gitu sih. Jadi yang lu sedih banget. It's okay. Yeah, it's okay. It's okay. It's a real thing. Ya karena aku aja dengarnya sedih. Karena gimana? Kau kan cuma 3 saudara ya. Jadi ya secara biologis memang aku cowok satu-satunya gitu kan. Jadi mungkin mereka juga sedih juga kali lihat adiknya pasti. Kamu kayak paling bungsu ya? Bungsu sendiri. Okay. Cuman ya aku dengan segala dengan apa yang terjadi sekarang, dengan kayak yang dilihat sekarang, ya aku tanggung jawab sama diriku, minimal diriku sendiri. Betul. Minimal untuk diriku sendiri. Bahkan aku sampai sekarang udah di usia kayak gini tuh udah mikir aku mati tuh kayak gimana. Aku udah pasang asuransi supaya kalau aku mati minimal aku nggak ngerepotin buat beli peti mati atau mau dibakar kayak nanti kayak gitu-gitu. Aku udah prepare untuk itu sampai karena aku merasa nggak ada keluarga yang ngurus gitu. Kamu khawatir hal itu akan terjadi? Karena bagaimanapun segala sesuatu yang hidup pasti mati kan. Wow. Gitu. Tapi kalau aku boleh tanya nih, berhubung karena Mona sendiri yang ngomong barusan, kamu bilang semua orang pasti mati, betul ya? Kita semua setuju ya. Yes. Kalau suatu hari itu terjadi, harapan kamu sebenarnya kamu ingin dimakamkan. Kalaupun kamu ingin dimakamkan sebagai seorang muslim atau bagaimana pun, muslim laki-laki atau wanita, harapan kamu apa? Ini dari sisi kamu. Jujur aja, KTP Mona tuh masih muslim. Masih muslim. Untuk kalau mati gimana nanti ya terserah yang ngurus aja sih sebenarnya. Kalau aku mati mayatku bisa bangun, aku kubur sendiri, Mbak. Nggak pengennya nggak ngerepotin orang. Benar. Kalau bisa aku pergi sendiri ke laut kayak gue hanyut kemana. Tahu-tahu nyampe Eropa kan. Dan bahagia di Jerman. Tagil kali ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi ya terserah siapa yang mengurus nanti sesuai dengan KTP ku aja kayak gitu. Nggak repot sih Mona kalau soal itu. Mau diapain juga udah mati. Mau apa lu mau minta apa kan?
Udah mau simpan di mati. bawah kasur juga nggak ada yang tahu. mau nagih-nagih, oh iPhone gue, oh harta gue nggak bisa, udah mati, mau diapain? Nah, Atik sekarang penasaran soal. Penasaran kayak gimana Mbak? Mbak kalau penasaran saya ikut penasaran juga. Aku penasaran soal asmara kamu. Aduh. Perjalanan cinta. Kalau tadi kita Yes. udah ngomongin masa kecil, kita udah ngomongin keluarga. Perjalanan cinta kamu nih, apakah menemukan lika-liku, apa kesulitan, gimana sebagai seorang transpuan ini? Nah ini benar nih Mbak, pertanyaannya keren banget sih. Oh, makasih. Kayak kamu kerennya. Gimana? Jadi gini, laki-laki tuh pada bingung juga sebenarnya. Bingung dia mencintai trans woman gitu kan, Ya. mencintai waria gitu. Tapi dia bingung, looknya perempuan, tapi dia basically sebenarnya laki-laki. Ya. Dia bingung dong, ada gejolak kebingungan. Nah karena kebingungan ini, akhirnya mereka berperilaku negatif ke transpuan tuh kebanyakannya. Yang banyak terjadi Banyak terjadi kayak mutilasi lah. Astagfirullahaladzim. Apa kan banyak tuh di Indonesia ada, di luar lebih banyak juga. Tapi nggak semuanya sebenarnya. Ya. Kita hari ini sebahagia banget ada transgender dari Thailand namanya Nong Poi. Dilamar seorang crazy rich dari Thailand juga. Itu artinya bahwa orang generasi sekarang tuh udah nggak memandang siapa kamu di belakang sebelumnya. Ya. Hari ini orang lihat. Ya. Ya kan, itu yang penting tuh hari ini. Hmm. Kalau masa lalu semua orang punya masa lalu, Betul. mau buruk mau baik. Betul. Tapi kita nggak bisa memperbaiki yang lalu. Yang ada Betul. kita bisa prepare buat memperbaiki masa depan. Yes. Nah hubungannya adalah bahwa kebingungan kayak tadi tuh makin kesini orang laki-laki akan menerima kita sebagai 100% perempuan. Karena hubungan asmaranya Mona pun juga laki-laki yang pernah jatuh cinta, Singgah di hati kamu. asik, berlabuh di mereka nganggap Mona perempuan, treat me as a woman, kayak gitu. Jadi nggak ada yang bukan, nggak ada sih yang dalam arti jahanam tuh nggak ada. Ya. Semuanya, cuman Mona orang pribadinya susah banget jatuh cinta. Mas. Sumpah ini perjalanan ini aku baru 2 kali pacaran loh Mbak. Masa? Susah banget jatuh cinta. Susah jatuh cinta apa susah naksir? Beda loh. Naksir mah naksir kan kayak Iya. Oh ya cucok cakep, ya gitu, cakep. ya kan? Ya Naksir udah, kan gitu kayak kan. Atau enggak ada cowok ketemu yang dia nge-treat kita baik banget, bagus banget. Ya ampun, mudah-mudahan Tuhan kasihkan aku dong jodoh Yang seperti kayak dia. gini. Ada sih kayak Ya, gitu. cuman kalau jatuh cinta susah ya. Susah karena gengsinya tinggi kan. Masa? Atau mungkin seleranya ketinggian. Kayak gitu-gitu. Yang kalau kamu bilang tadi udah 2 kali ngerasain Ngerasain apa nih, Mbak? in Dia relationship. bukan akan dirasain. In relationship itu kamu yang ngejar apa dia yang ngejar? Kamu yang jelas tipe- laki-laki dong pertama yang Masa? nge-treat kita. Kamu tipe pengejar apa dikejar? sukanya dikejar. Oh, Tapi kalau udah didapet, kita yang bucin. Iya beneran tau. Tapi gengsi juga bucinnya. Nunggu aja dulu dia gitu kan. Nunggu dia aja yang WA duluan. Padahal kapan dia sampai gitu udah kan. nungguin Cuman ya. yang terakhir mantan gue bucin banget. Bangun pagi yang aku udah bangun, yang aku mau mandi dulu ya, yang aku udah mandi, yang aku mau berangkat kerja dulu, yang aku udah di tempat Detail kerja. ya sis. Aduh. Kayak laporan gitu. Ya ampun. Nah Atik boleh tanya nggak waktu kalau kamu bilang kamu menjalani hubungan itu, waktu naksir-naksiran itu, apakah dia sudah tahu dari pertama bahwa kamu seorang transpuan atau berproses? Jadi kenal dulu, nah, terus lalu kalian, terus kamu ngomong ke dia bahwa aku transpuan loh. Itu Ya, gimana? Kalau Atik boleh di tahu awal proses. sih Mona memang udah ngomong ya I'm transgender. Oh, gitu. Aku udah ngomong duluan. Cuman mungkin di awalnya mereka iya kak kayak gitu. Beneran masa sih iya? Iya. Ya cuma dan itu pun nggak hari itu ketemu tiba-tiba langsung jadian, enggak, butuh proses sampai 7 sampai 9 kali ketemu baru pure ya wes yuk. Mata ini nakal. Ayo yuk, jalanin aja dulu yuk, gitu. Nggak Mona nggak mau jalanin aja dulu. Nggak mau? Harus jelas status. Wes gila. Lu nggak gue apa nih? Ya kan nggak mau Keren. buang-buang waktu doang. Keren.
Nggak mau. Even perempuan aja sekarang jarang loh yang kayak kamu. Harus ada status dulu. Kalau lu nggak berani nyatakan cinta, ya udah lu mundur aja. Gue banyak yang ngantri. Di sini ada yang mau antri beras, antri. Sembako. Enggak, maksudnya ya layaknya seperti perempuan aja sih. Tapi sekarang perempuan aja jarang loh yang punya prinsip kayak gitu. Aduh, kita Iya, kok ada yang jawab, kok ada yang jawab iya ya? Sebagai perempuan kita harus yang jawab laki lagi. harus strong ya. Strong. Harus independen kayak gitu-gitu sih kalau mau. Oke. Sekarang kita mau ngomongin perempuan. Kamu udah ada yang di ini belum? Operasi. Jujur gak sih? Iya, ya jujur dong. Ya senyaman kamu. Ada nggak yang udah dioperasi? Ya, mungkin senyaman apa? kamu aja. Sejujurnya Mona belum ada satupun yang dibedah. Oh ya? Nggak ada. Gila ya, tapi kamu bentukannya udah perempuan. Mungkin karena suntik hormon itu kali ya? Iya, itu sangat amat mempengaruhi. Iya, it works with you. Karena Sangat. menurut aku nggak semua yang kalau misalnya aku tahu hormon doang. Lo nih bentukannya udah perempuan. Ya, banget. mudah-mudahan, amin ya. Iya, dari maaf ya, dari sini, terus dari breast itu lo bentukannya udah bentuk perempuan. Tapi masih alami semua ya, maksudnya belum ada yang dipermak ya? Masih alami, nggak ada. Pertama Mona nggak suka jalur instan. Kalau banyak teman-teman transpuan di luar sana yang tiba-tiba menyuntikkan dadanya dengan silikon cair, itu sama sekali nggak direkomendasikan karena sangat amat berbahaya. Beresiko. Oh gitu. Ancamannya kematian. Tahun 2021 tanggal 20 Desember Mona ingat banget, temannya Mona meninggal di meja waktu disuntikan. Ya Allah. Silikon cair. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di luar sana jangan pakai jalan instan. Mending kalau beneran mau implant breast ya kumpulin dananya and then mau ke klinik atau rumah sakit di dalam negeri atau di luar negeri ya silahkan. Jadi bukan disuntik. Jangan disuntik. Itu resiko karena ya. di dada itu banyak yang vital, ada paru-paru, ada jantung. Ya enggak sih, kalau cairan itu masuk ke situ Dead. kubur lah. Mana ada keinginan untuk melakukan Ada, operasi? kalau breast ada. Breast ada? Wajah juga beberapa titik ada. Iya. Mau implan tetap. Pengen banget. Transparan Pengen yang aja ya. oversize apa yang umum aja? Yang normal aja. Yang normal aja ya. Normal yang normal yang nanti kalau duduk kan dalam arti gini, Dalam arti normal gimana? tuh kalau lagi duduk ngegoyang gitu. Oh, ada vibration. goyang. Siap. Abang mau digoyang gitu. Kayak gitu-gitu. Oh gitu. Kalau kalau bawah ada nggak Bawah keinginan? belum. Nggak ada keinginan nggak? Ada kepikiran Dari apa keinginan dalam ya? hati kamu. Sebenarnya Mona tuh berpikirnya ini banget sih, luas banget dalam arti Resiko. pertama Mona kebingungan bagaimana caranya seseorang trans woman yang udah melakukan operasi penyesuaian kelamin ya, itu adakah rasa kenikmatan gitu kan? Iya. Orgasmenya ada. Coba Itu yang Nah gue itu juga. jadi pertanyaan. Tapi seiring berjalan apa sih inovasi di dunia kedokteran, ternyata bagian sensitif yang katanya kenikmatan itu dipertahankan. Nah tapi logika aku tuh mikir Nggak itu jalan kan ya? dibuang ya. Yang memproduksi kenikmatan sumbernya itu kan dibuang. Nah itu yang gimana tuh, kita kejang-kejang dong. Iya benar. Atik juga. Nah mikirnya di situ. Benar. Dan yang kedua adalah apakah itu menjamin kebahagiaan? Setelah. Nah harapannya apa sih kalau dipotong, dibuang itu apa tujuannya? Just pure dari diri kamu atau dari tekanan lain, pihak lain atau kemauan orang lain? Misalnya ada cowoknya, yaudah lu ganti ya nih duit nih pak 1M ganti ya misalnya. Nah bisa aja, ada loh case-nya kayak gitu, dalam arti bukan karena pure keinginannya dia. Nah yang ketiga itu ya kembali lagi ke diri sendiri sih, karena banyak sekali pertimbangan, salah satunya dari agama bla 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 kayak gitu. Itu kalau di titik sekarang ini Mona belum berpikir untuk melakukan surgery untuk penyesuaian di bawah. Akhirnya ada pertanyaan ya, mungkin kamu dapat referensi atau dapat jawaban dari orang lain yang mungkin bisa kamu jelasin di apotek, karena jujur gue belum pernah dapat jawabannya sih. Kayak laki itu kan kelaminnya kan keluar, kalau perempuan kan ke dalam. Jadi kamu bilang sendiri kan. Terus kalau ada tindakan operasi atau pengangkatan gitu kan, berarti kan nanti setelah diangkat penisnya berarti jadi ke dalam gitu. Iya, jadi dia berfungsinya jadi kayak seperti perempuan. Iya, dibikin dan sedemikian
apa gitu dari kulitnya dia sendiri. Dibentuk, bisa dimasukin juga. Cuman buah yang 2 itu. Loh iya kan gue nanya dong, gue kan nggak tahu. Bisa maksudnya secara fungsional sama. Fungsional sama. Bisa dimasukin juga. Bahkan sama tuh cuma tampilannya doang. Bahkan inovasi kalau bicara teknologi sekarang, inovasi sekarang kalau dulu zamannya dulu kedalamannya sekian inci misalnya. Kalau sekarang tuh udah bisa mau yang apa gitu kan. Canggih ya. Bisa empot-empot ayam juga. Aduh gila. Apa? suka slip in the tongue. Intinya bisa fungsional, bentuknya tuh sama persis. Iya. Cuman yang jadi pertanyaannya Mona sampai detik ini tuh nggak ada yang ngomong belak-belakan rasanya gimana. Nah, kalaupun ada transgender di Indonesia ngomong tentang hasil operasinya dia, Mona nggak maaf ya, nggak percaya karena ya maaf banget gitu, nggak percaya saya. Bilangnya dia pernah bilang gini, kalau tahu rasanya nikmatnya dari SD saya begini, saya dari SD udah OP katanya. Cuman Mona nggak percaya karena nggak ada satu dokter yang ngomong secara spesifik gitu, nggak ada. Jadi ya memang sih masuk akalnya adalah sisi apa sih bagian-bagian sensitif itu yang ada titik rangsangnya dipertahankan. Maksudnya Mona itu iya. Kita kan ya kan Cin. Iya. Cucok manja. Saya kan mencari itu ya. Iya itu. Iya. Jadi kalau selama ini yang ada aja masih bisa menjadi sumber kenikmatan di situ ya why not? Jadi itu adalah salah satu hal yang kamu syukuri juga pada akhirnya. Iya, karena jadi kayak ya berpikirnya ke situ. Iya. Iya. Takutnya ya Mbak ya, namanya operasi gitu kan resikonya pasti sayang. Itu bukan small surgery loh. Itu bagiku itu kayak bunuh diri malah. Oh, wow. Kan dibedah abis. Iya. Dan itu nggak bisa kembali. Mona pernah sharing atau pernah ngobrol sama temen atau kenalan yang udah OP terus belum. Mungkin cuman itu ya. Ke psikolog kalau bisa jangan. Dianjurkannya dia dianjur kecuali kamu bener-bener yakin, karena dia bilang itu ngomongnya kayak gini, menjadi perempuan itu bukan tentang vagina, bukan hanya tentang menstruasi, bukan hanya tentang rahim, tapi menjadi perempuan itu adalah jiwa katanya. Dan kalau kamu bisa menerima diri kamu sepenuhnya, kamu nggak perlu menuntut untuk yang kayak gimana. Ya jalanin aja yang ada. Jadi sumbernya kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Bagus deh kalimat kamu tadi. Jadi perempuan tuh nggak harus tentang vagina. Lalu dibilang, lu kan bukan perempuan tuh lain, lu kan nggak bisa melahirkan. Apa kabarnya wanita-wanita di luar sana yang sampai detik ini berharap-harap punya anak belum dikasih sama Tuhan. Betul. Iya. Masa iya dibilang transgender juga pada dia wanita biologis dari lahir, karena hanya saja dia belum dikasih sama Tuhan anak, masa dia bukan perempuan. Iya, atau karena keadaan medis yang tidak memungkinkan harus di breast lifting, harus diangkat kan, itu kan banyak orang jadinya kan juga punya latar belakang nggak sempurna juga. Iya, jadi ya itulah kadang-kadang kalau kita ngikutin tuntutannya orang susah, mending dari diri aja. Kalau tadi Mona bilang menjadi perempuan tuh it's all about soul, jadi dari jiwa. Dari jiwa. Mona ada rasa kepingin berkeluarga gitu-gitu nggak? Kalau kita ngomong suka mana kecil ya? Banget. Soal rasa, hati itu kan soal rasa. Iya, Mona ada nggak keinginan? Mungkin one day ya kalau boleh berandai-andai, ya kalau Tuhan mengizinkan. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi tapi kamu ada nggak keinginan untuk berkeluarga? Pengen banget, Mbak. Pengen dilamar, pengen yang kayak punya pesta pernikahan yang impian gitu, wedding dream gitu kan. Ada. Gue baju apa ya nanti? Gue pengen kalau gue someday pengen menikah, resepsinya aku pakai baju ini ya. Pemberkatannya yang bajunya kayak gini modelnya. Kayak gitu-gitu ada. Pengen punya rumah yang dengan orang tercinta, terkasih yang nerima kita apa adanya. Sampai kayak tua bersama, asik. Kayak gitu kan pengen. Dari jawaban Mona sih memang kelihatan emang Mona tuh emang dari dalamnya dari dulu udah ini banget. Jadi kalau aku punya teman nih ya, namanya Nadia Tristania. Kita teman dari SMP kan.
tapi udah gede lah ya dikit ya kan, remaja. Kita mandi bareng pun gak ada rasa gitu. Kebayang gak sih? Kita pure gak ada sehelai benang pun. Jadi gak ada rasa. Dan sama teman-temanku perempuan pun gak ada. Kita mandi satu geng. Temanku juga nganggap aku as a woman gitu kan, perempuan. Jadi kita sama sekali gak ada rasa gitu. Kan dibilang, oh masa lu gak nafsu sama perempuan? Lu bawain perempuan satu bus telanjang bulat juga gue gak nafsu. Mau diapain? Kalau tadi Mona udah ngomong ada keinginan untuk berkeluarga, Mona punya cita-cita apa lagi? What is your wildest dream? Wildest dalam arti kata the biggest dream. Yes. Biggest dream. Pengen hidup di satu area terpencil yang gak terlalu banyak tetangganya. Oh ya. Kayak pengen punya hutan pribadi gitu loh. Aduh tinggi banget. Lo nggak apa-apa dong. Cita-cita harus setinggi langit. Ya pengen kayak gitu sih. Dan kalau di hari tua nanti ya. Dan peran kamu sebagai person, kamu kepengen menjadi seorang apa? Let's say, aku kepengen jadi pengusaha atau aku kepengen apa? Ya, aku mau punya butik sendiri, mau punya brand sendiri. Apa yang di bayangan kamu nanti kalau aku menua nih, mungkin aku akan apa ibu rumah tangga atau pengusaha, apa di kepala kamu tuh kalau boleh berimajinasi atau kalau boleh punya cita-cita lebih gimana? Vision karir sih. Oh kamu lebih berpikir gitu ya? Sebenarnya kan Mona aslinya pekerja ya, datang ke Jakarta juga kerja, bukan yang tiba-tiba nongol gitu ada, oh yaudah Jakarta lihat Mona, nggak gitu konsepnya, pengen kerja. Aku orangnya kerja, dari dulu sekolah udah kerja, sambil sekolah juga kerja, kerja. Mandiri lah. Udah kebiasaan kerja kasih ya, jadi ya kerja. Jadi memang itu yang vision kamu tuh, kamu wanita karir. Bukan wanita panggilan ya Mbak. Mancing. Ya cuman ya itu ya, memang stigma orang Indonesia tentang stigma. Ya, menurut kamu gimana? Dan apakah is it getting better now atau menurut kamu malah dengan dari sudut pandang kamu? Ya, dari sudut pandang kamu aja. From your point of view itu stigma orang Indonesia memandang kaum transgender, transpuan itu gimana? Sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri kita tuh sudah sangat modern untuk di Asia Tenggara, karena tahun 70-an atau tahun berapa ya, 1975 pokoknya 70-an Indonesia udah mengakui transgender. Karena kenapa Mona bilang, karena dulu ada transgender orang Indonesia yang melakukan operasi di Singapura lalu disesuaikan jenis kelaminnya di pengadilan di Indonesia itu tahun 70-an. Jauh sebenarnya itu udah kita tuh masyarakat Indonesia sebenarnya menerima, cuman ya karena ini kan sifatnya komunitas ya. Ada banyak benderanya dalam satu gabungan. Jadi stigma itu kayak narik semua, padahal nggak semuanya. Kayak gitu. Jadi Mona sendiri di sini duduk nggak mau bawa bendera apapun, bukan merah, biru, hijau atau ungu, enggak. Aku duduk di sini karena secara personal aja. Betul, secara personal. Aku nggak mau, aku ngomong sekarang itu bukan mewakili komunitas siapapun, bukan mewakili agama apapun. Aku ngomong atas pribadiku sendiri. Kalau gitu boleh dong kamu say something buat entahlah itu apa. Mungkin itu. Masyarakat di luar sana dulu ya. Aku kepengen kamu, ini adalah segmen spesial dalam Apotek. Jadi kita kasih kesempatan untuk narasumber kita, bintang tamu kita untuk say something namanya. Jadi aku kalau boleh ini ada 2 permintaan say something. Untuk yang masyarakat umum dulu ya. Transgender itu bukan bencana, bukan malapetaka. Kita juga manusia ya biasa, kita nggak punya daya dan kekuatan untuk menciptakan sebuah musibah atau bencana. Itu dulu poinnya yang pertama. Dan kita adalah manusia juga. Jadi memanusiakan manusia, jadi salam kemanusiaan aja. Kayak gitu-gitu. Saya manusia pokoknya kayak gitu sih. Untuk yang kakak ya, untuk orang terkasih kamu. Untuk siapapun. Menurut kamu ini kan legacy kamu. Ini kan ini loh saya. YouTube channel ini abadi. Nanti mungkin suatu saat mereka bisa nonton. Siapapun bisa nanya. Jadi ini kan legacy. Jadi kita kasih kesempatan kamu untuk bicara, say something untuk sebagai diri kamu sendiri. Dan untuk siapa terserah.
Halo semuanya, ini Dewi Monalina. Mungkin teman-teman atau saudara di luar sana yang dulu tahu akunya laki-laki sekarang udah transisi seperti ini. Mona nggak maksa buat diterima. Kalau diterima ya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Yang jelas Mona bertanggung jawab sepenuhnya atas diri Mona sendiri. Jalan yang Mona ambil juga Mona akan lalui dengan penuh tanggung jawab. Mona nggak mau ngerepotin keluarga terutama, dan gak mau ngerepotin teman-teman juga. Dan jangan takut, Mona masih bisa berteman seperti yang kalian pernah kenal dulu. Jadi gak ada yang berbeda cuma penampilan aja, mungkin cara ngomongnya. Bye-bye. Nice. Itu aja. Terima kasih Kita banyak Mona. ya. Kamu betul-betul menjadi diri kamu sendiri. Betul. Kamu nggak fake orangnya. Betul. Kamu nggak melebih-lebihkan apa yang ingin kamu tampilkan di masyarakat. Karena mostly teman-temanku juga banyak yang gender. Jadi mereka, gue tuh pengen kelihatan begini. Kamu nggak. Kamu just being yourself. Aku malah justru nggak mau dibebanin sama kita. Ya itulah kita. Mindsetnya sih sebenarnya cantik itu harus kayak gimana. Kalau aku pribadi cantik itu nggak harus punya body kayak gitar Spanyol atau warna kulit yang putih. Cantik itu nggak harus hidung mancung. Aku malah mikirnya cantik itu sehat. Satu, cantik itu sehat. Cantik itu jadi dirinya kamu kayak gitu. Karena sekarang orang punya menstandarisasikan kecantikan tuh kayak gimana. Aku nggak setuju kayak gitu. Yang banyak produk tau lah ya skincare bilang putih ini putih itu cantik tuh standarisasinya gitu. Itu ya. Kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya kulitnya beraneka ragam. Jadi aku nggak setuju sama campaign yang putih itu cantik. Cantik itu is you gitu. Itu aja sih. Itu sebenarnya bisa diadopt bukan hanya untuk teman-teman yang transpuan, tapi untuk wanita di luar sana wanita. Itu penting banget loh. Kita terima aja fitrah kita seperti apa dulu deh, baru kita mau upgrading gitu. Betul. Bener banget. Thanks a lot. Terima kasih banyak Mona sudah hadir. Banyak sekali pengetahuan aku, jadi banyak sekali pintu-pintu yang terbuka nih di kepala karena keep in touch ya. Nanti siapa tahu kita bisa undang lagi teman-teman siapa. Kamu bisa kasih insight juga, bisa sharing juga. Ya, terima kasih banyak udah ngasih. Berapa rombongan? Rombongan sirkus. Ntar demo. Demo kan banyak kok ini apaan. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak, tapi bener deh, gue puas banget. Gue puas banget. Aduh, langsung gini. Gitu ya. Iya, maksudnya alhamdulillah aku tidak salah memilih. Ya. Yang jelas Mona tuh gini aja sih. Yang jelas Mona tuh nggak mau stigma negatif tentang transpuan atau transgender khususnya itu jadi negatif gitu. Nggak semua transgender itu kriminal, enggak semuanya. Jadi ya cara memandang seseorang terlepas dari gendernya apapun, di bawahnya apa, mau batang mau lobang, dari perilakunya orang itu, bukan dari lalu perempuan kita lihat ada di jalan lalu dianggap perempuan itu semua di jalan. Kan enggak semuanya. Itu aja sih Mona bilang aja. Itu aja. Jadi jangan generalisasi ya. Iya, itu dia. Kasihan teman-teman. Aku punya banyak teman transpuan yang hebat-hebat yang sampai menduduki jabatan general manager, manajer tuh aku punya. Tapi mereka enggak ini aja gitu. Jadi mungkin yang dilihat yang buruk. Ya. Benar. Stereotype. Ya, mudah-mudahan episode ini bisa membuka pikiran orang ya, bahwasanya enggak yang tadi stigma yang Mona bilang bahwa please jangan lihat negatifnya terus. Sekali-sekali lihat positifnya deh. Benar. Terima kasih banyak Mona sudah hadir. Ya. Thanks for sharing it Apo. Ya, sehat-sehat. Amin. Insyaallah berkah terus. Amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Ya, oke. Mbaknya sama Masnya juga kayak gitu. Sama seluruh timnya juga. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on juga notifikasinya and follow juga semua akun sosial media kita. See you when I see you and good night. Good night.